mana-mana itu jelek. Nanti dipindahkan oleh Allah. Dari 100 zikir dapat 4 ya. Nanti 100 zikir dapat 10. Nanti enak, lama-lama pes aja. Hati itu nggak pernah bisa lupa ke Allah. Nggak bisa dipaksa. Semuanya taufik Allah. Nggak apa-apa, yang penting bulat, nggak ada yang ngasih selain Allah. Misalkan pengen bidadari boleh, boleh, asal nggak ada yang bisa ngasih bidadari selain Allah. Tapi kalau bercabang ada pemberi yang lain selain Allah, nah itu yang jelek. Minta motor ke Allah boleh, minta aja. Saya tahajud mau minta motor, asal bulat yang ngasih motor hanya Allah. Bukan saya minta motor, tapi ke atas sana, itu rada palsu. Yang penting mah bersih, enggak menyekutukan Allah, baik pemberian dunia, pemberian pahala, pemberian sorga, pelindungan dari neraka Allah. Bersihnya itu mas. Ya, bisa dipahami ini hadirin? Bersihnya pemberinya itu Allah. Orang minta dunia tapi bersih hanya Allah yang ngasih, udah bagus itu. Jadi jangan meremehkan orang yang beramal untuk dunia ya. Karena pengen lunas hutang, pengen bangun masjid, memperbanyak baca Quran, enggak apa-apa. Karena itu ada contohnya, misal begitu. Karena bersih, yang bisa nolong hanya Allah. Ya, terakhir. Ibu di belakang. Tolong. Bismillah dulu Bu. Bismillah terus dihidupkan itunya ya. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini bagaimana A, kalau kita itu berdoa mendoakan seseorang itu apakah ada juga pengaruhnya orang yang didoakan itu harus bertobat gimana? Umpama ya kita mendoakan anak kita sudah mendoakan terus menerus di tempat-tempat yang makbul doanya seperti di tanah suci gitu. Tapi rasanya kok belum juga gitu makbul doanya belum diijabah oleh Allah. Anaknya mungkin kecil, besar, sedang, tua? Besar dong udah tua ya, udah berumah tangga. Apakah mungkin harus juga si anak yang tersebut membersihkan diri, lebih taat, lebih bersih, lebih mau bertobat begitu Baik. Atau memang ada pengaruhnya itu Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti doa ibu tidak ada yang disia-siakan kalau ikhlas. Mau kapanpun, mau dimanapun pasti didengar oleh Allah, pasti dicatat, ya kan? Nah, ada sebuah keterangan Rasul seperti ini, bahwa musibah dan doa itu bertarung. Jadi musibah dengan doa itu tarung Bu. Mana yang lebih kuat, itu yang mengalahkan. Sekarang, kebelum solehan anak dengan kekuatan doa ibu tarung. Kalau masih merasa belum, ibu tingkatkan lagi kekuatan ibu. Bersihkan hati, tidak ada yang ngembalikan hati anak selain Allah. Jangan sampai ini ibumu, ibu yang melahirkanmu. Nah, udah nebeng ibu ya. Melahirkan tuh bukan prestasi, karena kambing, marmot, keledai juga maaf jangan tersinggung ya. Itu juga melahirkan. Jadi jangan disebut-sebut. Ibu tobat, jangan sampai ibu merasa berjasa. Ibu tobat, periksa kelalaian dosa ibu selama ngurus anak. Dari mulai bayi, periksa dosanya ibu ya. Bukan meriksa dosa anak, dosa ibu aja. Nanti bukan menguat tuh, tingkatkan ibadah ibu. Sholatnya bagus, ngajinya banyak, membesar tubuh kekuatan doa ibu. Tarung nanti dengan dia, mudah-mudahan dengan izin Allah kelumat tuh ya. Satu lagi boleh nggak? Boleh.
Kalau sudah pegang mikrofon susah nolaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, saya ingin bercerita dulu sebentar bahwa ada suatu keluarga di lingkungan keluarga yang agak dekat dari saya, dia sudah menjual akidah karena kemiskinannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah caranya kiat-kiat kita untuk menarik dia kembali ke Islam? Apakah boleh dengan kita setiap bulannya menyantunin mereka dengan istilahnya dari zakat harta itu? Kami mohon penjelasannya. Terima kasih AA. Baik, yang pertama keluarganya harus tobat. Karena boleh jadi dititipkan orang yang miskin itu kepada keluarga kita, kita dikasih hartanya tapi kita pelit, kita tidak peduli. Jadilah takdir Allah, dia diizinkan keluar dari agama, tapi keluarganya dosa nih. Ada keluarga yang udah dikasih tahu oleh Allah, diberikan fasilitasnya tapi pelit. Nah, ini dosa. Tobat ini. Karena itu tanggung jawab. Ya. Apakah kita boleh menyantuni? Yang paling penting sebetulnya bukan santunan uang. Bagaimana kedekatan hati kita? Ya. Karena uang bisa jadi seperti pemilu kemarin, ya. Itu kan banyak yang melimpah rezekinya. Kampanye ini terima, kampanye ini terima, kaos aja 45. Dan dia tidak nyoblos satupun. Jadi yang paling penting bagaimana doa yang tulus, silaturahmi, pakai hati gitu ya. Hati itu bisa ngebaca hati, Bu. Baru nanti boleh. Karena memberikan uang, contoh ke pengemis ya, kita bisa ngasih uang, tapi cara kita memberi itu berefek nih. Iya kan? Ibu mau dikasih uang 50 juta per bulan oleh suami, mau? Tegang, nyebut tidak, padahal mau, nyebut mau, takut ada emeng-emeng. Dilemparkan tapi uangnya ke wajah. Dan uang itu logam semua. Pasti geger otak. Nah, hadirin, tobat. Sebagai penutup, saya ingin bertanya, apakah kalau kita tobat orang lain perlu tahu? Kan? Apakah kalau kita ingin sabar orang lain harus tahu? Kan? Tidak. Apakah kalau kita ingin bermujahadah harus orang lain tahu? Saya sedang mujahadah nih. Perlukah? Perlu atau tidak kita menyebut kita sedang mujahadah? Saya ingin jadi pecinta Allah. Perlukah orang lain tahu? Kalau kita sering menyebut-nyebut, itu ciri-ciri belum murni niat kita lillahi ta'ala. Karena kita puas diketahui orang. Saya sedang tobat nih. Kenapa diomongin? Makin sering menceritakan kita tobat dengan maksud orang lain tahu, dan ada rasa enak ketika diketahui orang, itu tobatnya belum benar. Dia belum tobat kepada Allah, dia baru menggunakan tobat untuk ngangkat dirinya di depan manusia. Jelas? Saya ini sedang bermujahadah, saya ingin mencintai Allah sepenuh jiwa raga saya. Gimana rasanya? Perlu nggak mencintai Allah diumumkan? Dia nggak peduli dengan mencintai Allah, dia menggunakan kata cinta Allah sebagai komoditas, sebagai objek obrolan, objek omongan untuk ngangkat dia sendiri di depan manusia. Jelas? Bisa terpahami tidak ini hadirin? Ustadz Mul? Jadi ada orang yang ngobrol-ngobrolin tentang Allah, tentang cinta Allah, ridho Allah, padahal nggak kepikir tuh, dia hanya menggunakan istilah itu untuk dianggap orang dirinya seperti itu. Dosa nggak seperti ini kira-kira? Dosa tidak? Dosa atau tidak?
dia menipu Allah, menipu orang, menipu dirinya sendiri. Inilah orang munafik. Ada kalanya kita memang harus berbicara, tetapi pasti rasa-rasanya beda. Tapi kalau menjadi dominan, itu mah jadi dagangan. Bukan tujuan dia mencintai Allah, tapi perkataan cinta Allah itu menjadi objek dagangan dia. Supaya dia dianggap soleh, dianggap. Ini benar-benar gak akan nyampe ke Allah. Allah Maha tahu bahwa sebetulnya bukan Allah yang dituju, tapi mamerkan dirinya. Makanya sudahlah, yang paling aman gak usah banyak bicara. Amal soleh kita rupanya rezeki ini. Dah nggak apa. Sampai di mana tadi jadi lupa lagi nih. Belajarlah untuk yang urusan dengan Allah, cukup Allah aja. Mau tahajud jam 2, jam berapa, nggak usah kita ingin orang lain tahu. Apa perlunya? Sedekah, udah cukup Allah tahu. Ngaji, cukup Allah tahu. Kita mau cinta Allah, ya cukup kita dengan Allah aja yang tahu. Kita mau tobat, cukup kita dengan Allah yang tahu. Nggak ada urusan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kecuali kalau itu menjadi bagian dari dakwah. Tapi susah. Kalau nggak pakai hati ikhlas mah bukan dakwah. Pura-pura dakwah. Pura-pura ngasih contoh. Padahal hatinya sih enggak, dia pengen diakui saja. Nah itulah rekan-rekan, kalau ada yang nanya kenapa orang yang banyak menyebut nama Allah kok kelihatannya enggak deket dengan Allah, akhlaknya jelek terus. Sebab nama Allah tuh hanya jadi komoditas, hanya jadi objek jualan dia supaya dia dianggap baik, soleh, solehah. Dan itu sangat dibenci oleh Allah, mempermainkan Allah. Itulah orang yang munafik, susah robahnya sepanjang jadi penipu seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa bahas lebih detail lagi tentang gurur seperti ini, kepalsuan, kebohongan dalam beribadah, dalam dakwah, dalam menyebut nama Allah, dan itu dosa. Dosa besar. Intinya adalah cinta dunia, cinta penghargaan orang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Qarib, ya Raqib, ya Sami ya Bashir, ya Syahid, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir benar-benar menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni dosa. Engkau singkapkan mata hati kami sehingga bersih jernih, selalu merasakan kehadiran-Mu, merasakan tatapan-Mu, selalu yakin dengan janji dan jaminan-Mu. Golongkan kami menjadi orang yang tidak pernah bisa lupa padamu walaupun sesaat, yang tidak pernah menjauh darimu walaupun selangkah, yang tidak pernah berpaling darimu walaupun sekejap. Utuhkan lahir batin kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau wahai yang maha mendengar. Hidupkan kami menjadi hamba-Mu, wafatkan kami menjadi hamba-Mu, dan jadikan kami menjadi orang yang Engkau jamu kelak dengan jumpa denganmu ya Allah. Wahai yang maha menatap, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah pencipta semesta alam yang maha gagah, maha hebat, maha sempurna, maha baik.
Engkaulah yang maha mengagumkan. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.